Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Bilhaq, NIM 1203100025 dari program studi Teknik Biosistem TPB 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PKS, yaitu membuat dua program dengan program mata kuliah yang saya pilih yaitu fisika dan yang kedua yaitu matematika. Di sini alasan saya memilih fisika dan matematika yaitu karena saya susah mengingat rumus fisika dan tertarik untuk menuangkannya ke dalam bentuk program logaritm atau C++ nantinya. Yang kedua, saya memilih program studi matematika. Saya memilih mata kuliah matematika dikarenakan saya menyukai matematika dan rumus-rumusnya serta sangat tertarik juga untuk menuangkannya ke dalam bentuk program C++ atau logaritm nantinya. Kemudian konsep yang ada pada program saya kali ini yaitu percabangan. Percabangan yang ada di sini yaitu if else, di sini if, kemudian if else terus pada pilihan 2, dari pilihan 1 ke pilihan 2. Kemudian ada konsep perulangan, yaitu perulangan yang ada di sini yaitu do while, dan konsep yang ketiga yaitu adalah array. Pada pertama ada integer pilihan array dan masukkan array code 3 dan string ulangi, kemudian ada do while. Kemudian saya membuat output, masukkan subbab yang ingin dipilih, kemudian usaha dan energi gelombang, bunyi, kemudian ada pilihan nantinya 1 atau 2. Kemudian pada input pilihan kita akan diberi pilihan untuk memasukkan angka 1 atau angka 2. Jika kita memilih angka 1, kemudian akan keluar usaha dan energi, yaitu di if ini pilihan sama dengan 1. Kemudian jika kita memilih 1, kemudian akan terus true dan masuk ke subbab menghitung usaha dan energi. Kemudian pada usaha dan energi ini terdapat 3 macam lagi, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kemudian kita disuruh lagi nanti memilih pilihan 1, 2, dan 3, kemudian memasuki input pilihannya. Jika kita memilih 1, maka kita akan menghitung energi kinetik. Kemudian jika kita memilih 2, akan pergi ke bagian menghitung energi potensial. Kemudian jika kita memilih 3, akan pergi ke pilihan menghitung energi mekanik. Kemudian jika kita memilih selain dari 1, 2, dan 3, maka output yang akan keluar yaitu masukkan pilihan dengan benar. Dengan kata lain, pilihan 1, 2, dan 3 adalah pilihan yang telah ditentukan. Kemudian jika kita pada subbab yang pertama ini memilih 2, maka ia akan pergi pada subbab menghitung gelombang bunyi. Kemudian akan keluar pilihan intensitas bunyi dan kecepatan gelombang. Diarahkan kepada output diarahkan kepada silahkan memilih 1 atau 2. Kemudian ada input pilihan. Nanti kita akan diarahkan akan memilih angka 1 atau angka 2. Kalau angka 1 intensitas bunyi, kalau angka 2 kecepatan gelombang. Kemudian jika memilih 1, maka akan true, keluar untuk menghitung intensitas bunyi. Kemudian output masukkan nilai daya sumber bunyi. Kemudian input, kita akan memasukkan inputnya itu input dari nilai daya sumber bunyi tersebut. Kemudian output yang kedua, masukkan besar loss area. Masukkan inputnya, input dari loss area tersebut, dan ini rumus dari menghitung intensitas bunyi. Saya menggunakan kode 2 sama dengan kode 0. Kode 0 ini yaitu input dari nilai sumber bunyi atau daya dan dibagi dengan luas area dari suatu soal tersebut dengan input kode 1. Kemudian akan keluar output nilai intensitas bunyi sama dengan dan output kode 2. Kemudian jika kita memilih pilihan selain 1 yaitu 2, jika kita memilih 2, maka akan keluar kecepatan gelombang. Output menghitung kecepatan gelombang, kemudian masukkan nilai panjang gelombang dengan input kode sama dengan 0,
di sini kita akan memasukkan besar nilai panjang gelombang, kemudian kita disuruh memasukkan besar frekuensi gelombang dengan input kode 2, dan rumusnya yaitu kode 2 sama dengan kode 0, input dari ini, dari nilai panjang gelombang, kemudian dikali dengan kode 1, yaitu frekuensi. Itulah rumus dari menghitung kecepatan gelombang. Kemudian akan keluar atau outputnya yaitu nilai kecepatan gelombang adalah, dan keluarlah output kode 2. Jika kita memilih selain dari angka 1 dan 2, maka akan keluar output masukkan pilihan dengan benar. Dengan kata lain, jika kita memilih angka selain dari angka 1 dan 2, maka akan keluar masukkan pilihan dengan benar. Kemudian setelah kita selesai menggunakannya tersebut, akan keluar output apakah Anda ingin mengulang program. Pilih Y atau N. Input ulangi. Jika kita memilih N, maka akan keluar output program akan berakhir. Jika kita memilih Y, maka program tersebut akan ulang dari awal lagi. Kemudian pada C++-nya di sini sudah pasti include iStream using namespace std, main untuk pilihan double quote string. Kemudian di sini saya ada nama nim tpb teknik biosistem. Kemudian di sini ada cout, masukkan subbab yang akan dipilih, nanti akan keluar usaha dan energi, gelombang dan bunyi. Kemudian kita disuruh memilih, silakan pilih 1 atau 2. Kemudian akan keluar in pilihan. Kemudian kita akan memilih. Nah, di sini ada konsep if atau percabangan. Pilihan 1, maka akan keluar nanti menghitung usaha dan energi. Kemudian ada bagiannya lagi yaitu energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Kemudian kita akan disuruh memilih dari antara ketiga ini 1, 2, dan 3. Kemudian memasukkan pilihannya pada bagian ini. Kemudian masuk lagi pada if. Jika kita memilih pilihan 1, maka akan dimasukkan pada cara menghitung energi kinetik. Kemudian keluar cout, masukkan nilai massa benda. Di sini kita akan memasukkan besaran nilai dari massa benda tersebut pada Cn ini dengan kode sama dengan kode dalam kurung 0. Kemudian cout yang kedua, masukkan nilai kecepatan benda. Kemudian kita akan memasukkannya pada Cn ini, dan ini adalah rumus dari mencari energi kinetik, yaitu setengah dikali Cn yang pertama, yaitu nilai massa benda, dan dikali kecepatan benda pangkat 2 atau kode 1 dikali kode 1. Maka akan keluar nilai energi kinetik joule dan cout-nya kode 2. Kemudian konsep percabangannya lagi yaitu if else if. Jika kita memilih pilihan 2, akan keluar menghitung energi potensial, kemudian memasukkan massa benda pada Cn dan memasukkan nilai ketinggian pada Cn kode 1. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari energi potensial. Kode 2 sama dengan kode 0 dikali 0,98 dikali kode 1. 0,98 ini adalah gravitasi untuk gravitasi yang ada pada rumus energi potensial. Kemudian akan keluar cout nilai energi potensial joule dan cout kode 2. Terus lagi ada else if, yaitu merupakan konsep dari percabangan. Jika kita memilih pilihan 3, maka akan keluar untuk cara mencari energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Maka di sini rumusnya yaitu kode 0 ditambah kode 1. Ini merupakan input dari energi kinetik dan ini merupakan input dari energi potensial. Kemudian keluar cout nilai energi mekanik joule dan untuk joule, dan keluar cout kode 2. Kemudian else, jika kita tidak memasukkan angka selain 1, 2, dan 3, maka akan keluar output yaitu masukkan pilihan yang benar. Kemudian else lagi, pilihan kedua yaitu subbabnya yaitu menghitung gelombang bunyi. Ada lagi nanti di dalamnya itu intensitas bunyi,
yang pertama dan yang kedua kecepatan gelombang. Nanti kita akan disuruh memilih pada pilihan 1 atau pilihan 2. Jika kita memilih 1, maka pilihan satu tersebut yaitu untuk menghitung intensitas bunyi. Kemudian kita akan disuruh untuk memasukkan besar nilai daya sumber dalam bentuk watt. Ini merupakan Cn-nya yang nanti kita masukkan suatu angka, kemudian memasukkan besar luas area pada Cn kode 1, dan rumusnya yaitu kode 2 sama dengan kode 0 bagi kode 1, atau input 1 dibagi input 2, atau besar nilai sumber bunyi dalam bentuk watt dibagi luas area meter kuadrat. Maka akan keluar Cout nilai intensitas bunyi adalah, dan Cout nya yaitu kode 2. Maka akan keluar hasil dari rumus tersebut. Kemudian else lagi pada konsep percabangan, jika kita memilih pilihan 2 maka akan keluar menghitung kecepatan gelombang, memasukkan nilai panjang gelombang dan masukkan frekuensi. Rumusnya yaitu input 1 dikali input 2, dan akan keluar hasilnya. Jika kita memilih angka selain angka 1 dan angka 2, maka akan keluar masukkan pilihan dengan benar. Nah, jika program telah selesai, maka kita akan diarahkan apakah ingin mengulangi program, pilih Y atau N. Jika kita memilih N, maka program akan berakhir. Jika kita memilih Y, maka program akan ulang dari awal. Berikut saya akan mencoba run dari program ini. Compile dan run. Silakan pilih 1 atau 2, usaha dan energi atau gelombang bunyi. Saya akan memilih 1, enter. Kemudian akan ada lagi energi kinetik, potensial, dan mekanik. Pilih 1, 2, atau 3. Saya akan memilih 1. Menghitung energi kinetik, masukkan massa misalnya di soal yaitu 3, dan nilai kecepatan benda yaitu misalnya 7. Maka akan keluar besar energi kinetik sebesar 3,5 dalam bentuk joule. Apakah Anda ingin mengulang program? Ya, besar. Maka program akan diulangi dari awal. Saya akan memilih 2 gelombang bunyi. Kemudian saya disuruh memilih intensitas untuk mencari intensitas bunyi atau kecepatan gelombang. Saya akan memilih angka 2. Menghitung kecepatan gelombang, masukkan besar nilai panjang gelombang. Masukkan panjang gelombang, misalnya pada soal panjang gelombang yaitu 5. Dan masukkan besaran frekuensi misalnya pada soal yaitu 2. Maka nilai kecepatan gelombang adalah 10. Apakah Anda ingin mengulangi program? Pilih Y atau N. Saya akan memilih N. Maka program akan berakhir. Kemudian pada program yang kedua yaitu saya memilih program matkul matematika untuk mencari luas trapesium, keliling balok, kemudian volume 5 segi 4. Di sini saya akan di sini ada nanti output, masukkan pilihan Anda, kemudian saya akan memilih pada bagian input. Jika saya memilih 1 akan dimasukkan pada menghitung luas trapesium. Jika saya memilih 2 akan masuk pada mencari keliling balok. Jika saya memilih 3 akan masuk pada volume 5 segi 4. Kemudian ini adalah integer n, deklarasinya di sini, outputnya di sini input, dan di sini array. Kemudian output percobaan di sini saya akan memasukkan misalnya input alas atas. Nanti akan dimasukkan berapa alas atas dari trapesium tersebut. Kemudian di sini akan memasukkan berapa besar dari alas bawah trapesium tersebut, dan di sini akan dimasukkan berapa tinggi dari trapesium tersebut. Kemudian inilah rumus untuk mencari dari luas trapesium tersebut. Sama-sama hal seperti ini. Untuk mencari masukkan
besar panjang balok, masukkan input panjang, kemudian lebar, dan input tinggi. Ini adalah rumus dari keliling tersebut. Kemudian sama halnya seperti yang ketiga, jika saya memilih angka 3, masukkan di sini akan mencari luas, di sini akan mencari volume limas. Di sini disuruh menginput luas alas 5 segi 4 tersebut, dan yang kedua, inputnya yang kedua disuruh menginputkan besar dari tinggi 5 segi 4 tersebut. Kemudian di sini ada konsep dari perulangan dan percabangan. Ini percabangan. Kemudian pada program C++-nya di sini seperti biasa include iStream using std, dan ini adalah deklarasinya. Kemudian di sini ada di sini saya memberitahukan nama saya Iqbal Bilhaq, NIM 1203100025, TPB 13 for Teknik System. Kemudian di sini akan keluar cout menghitung luas bangun datar atau bangun ruang. Di sini yang saya cari yaitu luas trapesium, keliling balok, dan yang ketiga adalah volume 5 segi 4. Kemudian kita akan disuruh memasukkan pilihan kita 1, 2, atau 3. If jika ini merupakan konsep dari percabangan. If jika kita memilih 1, maka kita akan dihadapkan pada pilihan menghitung luas trapesium. Kemudian masukkan banyak percobaannya, dan ada float cout percobaan ke, dan masukkan besar alas. Di sini sin kita akan menginputkan besar alasnya, kemudian output cout masukkan besar alas bawah trapesium di sini. Kemudian ada input untuk memasukkan alas bawah, kemudian ada output masukkan besar tinggi trapesium, kemudian akan ada inputan untuk memasukkan besar tingginya, kemudian cout-nya, dan ini adalah rumus dari mencarinya, itu 0,5 dikali alas atas balas bawah kali tinggi. Akan keluar luas trapesium, dan jika saya akan kembali ke menu tekan Y atau T, sin lagi. Kemudian else if pada pilihan jika saya memilih 2, akan keluar pada pilihan untuk mencari keliling balok. Masukkan banyak percobaannya. Di sini saya akan memasukkan berapa kali saya akan mencoba mencari keliling balok tersebut. Kemudian float, di sini saya akan memasukkan panjang besar balok pada sin panjang, memasukkan lebarnya pada sin lebar, dan memasukkan tingginya pada sin tinggi. Kemudian kelilingnya itu yaitu 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Kemudian akan keluar cout keliling balok ke, dan kelilingnya dalam bentuk cm. Kembali ke menu, iya atau tidak. Kemudian else if pada pilihan ketiga, jika saya memilih 3, akan keluar volume 5 segi 4, dan masukkan banyaknya percobaan. Ini deklarasinya. N di sini untuk inputannya dalam bentuk N juga, karena N sudah dideklarasikan pada integer N. Float luas alas tinggi dan volume limas. Cout-nya percobaan ke, akan keluar masukkan besar luas alas 5 segi 4, kemudian saya akan menginputkan luas alas tersebut. Kemudian yang kedua akan keluar masukkan besar tinggi 5 segi 4, dan akan saya masukkan pada sin tinggi. Dan ini adalah rumus mencari volume limas, yaitu 0,3 dikali luas alas dan dikali tinggi. Ini merupakan inputan dari tinggi, dan ini merupakan inputan dari luas alas. Kemudian akan keluar cout besar volume 5 segi 4 dalam bentuk cm pangkat 3 atau kubik. Jika saya akan kembali ke menu tekan Y atau tidak atau T, maka kita akan coba run dari program ini. Compile dan menghitung luas bangun datar atau bangun ruang. Di sini dihadapkan pada pilihan luas trapesium, keliling balok, volume 5 segi 4. Saya akan mencoba pilih pada pilihan pertama, yaitu luas trapesium. Enter. Masukkan banyak percobaannya. 1, percobaan ke 1, masukkan besar alas trapesium,
3, 4. Maka luas trapesium ke-1 adalah 10 meter. Kemudian kembali ke menu. Ya, akan saya coba pada keliling balok. Banyak percobaan. 1, masukkan besar panjang balok. 3, masukkan lebar balok. 4, masukkan tinggi balok. 5. Maka keliling dari balok pertama, karena percobaannya 1, maka keliling balok ke-1 adalah 48 cm. Kembali ke menu. Ya. Kemudian saya akan mencoba pada volume 5 segi 4. 3, masukkan banyak percobaan. 1, masukkan besar luas alas 5 segi 4. 3, masukkan besar tinggi 5 segi 4. Misalnya 4, maka akan keluar besar volume 5 segi 4. Ya, akan saya coba lagi luas trapesium 1. Banyaknya percobaan, misalnya saya akan mencobanya 2 kali. Percobaan yang pertama alasnya 1, alas bawahnya 4, tingginya 5. Dan percobaan kedua alasnya 4, besar alas bawahnya 6, dan tinggi trapesium 7. Maka luas trapesium yang ke-1 adalah 12,5 meter dan pangkat 2, dan luas trapesium kedua adalah 35 meter pangkat 2. Ini pangkat. Kembali ke menu Y atau T. Saya akan memilih T dan program exit. Baiklah, mungkin sekian dari program yang saya buat, yaitu tentang mata kuliah fisika dan mata kuliah matematika. Semoga program ini memudahkan penggunanya untuk mengetahui dari rumus-rumus fisika dan matematika yang telah saya pilih. Sekian dan terima kasih.